kelas NBS 21 FHP. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti Abbasiyah memerintah sebagai khalifah di Baghdad, Irak, setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Selama 5 abad pemerintahannya, kekhalifahan ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Nah, sekarang kita akan masuk ke masa pemerintahan dan puncak keemasan. Selama pemerintahannya, Bani Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Pada masa kekhalifahan ini, ada beberapa pemimpin yang berhasil membawa kekhalifahan Abbasiyah pada masa keemasan, yakni sebagai berikut. Yang pertama Al-Mahdi, yang kedua Al-Hadi, yang ketiga Harun Ar-Rasyid, yang keempat Al-Ma'mun, yang kelima Al-Mu'tasyid, dan yang keenam Al-Wathiq, dan yang terakhir Al-Mutawakkil. Pada masa kepemimpinan Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat, utamanya peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Selain itu, para pedagang yang transit dari timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Nah, selanjutnya, pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, kekayaan negara banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial seperti mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Selama pemerintahannya juga, Bani Abbasiyah ini berhasil mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan. Faktor yang paling utama penyebab tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah didirikannya tempat-tempat pendidikan seperti akademi dan perpustakaan. Pada masa itu, perpustakaan berperan layaknya universitas pada zaman sekarang. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan berada pada zaman keemasan. Hal tersebut dapat menjelaskan perkembangan pada bidang ekonomi, pendidikan, dan hukum pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa inilah negara Islam menempatkan diri sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kemunduran atau jatuhnya kekhalifahan Bani Abbasiyah. Jatuhnya kekhalifahan ini karena 2 faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal adalah antara lain, yang pertama kemewahan hidup di kalangan penguasa, yang kedua karena perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah, dan yang terakhir karena konflik keagamaan. Nah, kita masuk ke faktor eksternal, yaitu yang pertama banyaknya pemberontakan, yang kedua dominasi bangsa Turki, dan yang ketiga dominasi bangsa Persia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah.